iki engko nek wakil bupati ya nek ono liyane. Prosesi wisudawan wisudawati terpadu tahun pelajaran 2022-2023 telah selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita dengarkan tim paduan suara yang akan menyanyikan lagu Mars Karangasem dan Himne Madrasah. Kepada tim paduan suara dipersilahkan.
Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pradana Boy JTF SAG MHPHD dan Kasih Penma Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Baktir Sidomulyo MPD. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Al-kalimatu min naibi auliyaul amir Al-Mukarram Sayyid Suyoko SH. Al-waktu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andis Abdul Hakam Mubarak LC MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Yang terhormat Bapak Pradana Bayi YTV SAG MA, dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Departemen Agama. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang terhormat pimpinan Lembaga Tingkat SLTA Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Lamongan. Yang terhormat Bapak Ibu undangan dan seluruh wisudawan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara wisuda terpadu Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu wisudawan wisudawati yang berbahagia, saya mewakili seluruh wali siswa, wali santri yang diwisuda pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Yang kedua kepada Bapak Ibu Dewan Guru Pondok Pesantren Muhammadiyah Paciran, mulai dari SMA Muhammadiyah 6, SMK Muhammadiyah 8, Madrasah Aliyah 1, dan Madrasah Diniyah, yang selama 3 tahun telah mendidik dan membimbing siswa-siswinya sehingga menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia serta dapat menyerap ilmu-ilmu agama dan ilmu umum
yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan pengasuh pondok pesantren selama mengikuti pendidikan dan mondok di Karangasem Paciran Lamongan ini. Kami sadar dalam mendidik putra-putri kami tentunya banyak kendala-kendala atau masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Karena tingkat remaja mulai tingkat SLTA banyak serba ingin tahu. Nah, kendala tersebut mungkin meliputi tingkah laku, kedisiplinan, atau kebandelannya. Sehingga membuat Bapak Ibu Guru harus bekerja ekstra keras dan dengan berbagai upaya sehingga menjadikan anak didiknya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Untuk itu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila siswa-siswi yang selama ini Bapak Ibu Guru didik banyak membuat kekesalan, menjengkelkan, atau membuat hal-hal yang kurang menekan terhadap Bapak Ibu Guru. Kami atas nama wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan jerih payah dari Bapak Ibu Guru dalam mendidik putra-putri kami mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran dan kepada lembaga pendidikan utamanya di tingkat SLTA Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran. Demikian saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pradana Boy JTF SAG MA PHD dan Kasipedma Kabupaten Lamongan Bapak Haji Banjir Sidomulyo MPD. The next speech will be delivered by the headmaster to the Honorable Mr. Nyamirun SAG SPD MPD. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Pradana Boy Zulian SAG MA PHD. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak LC MPD dan Bapak Kiai Haji Mufti Labib MCL. Yang saya hormati Kasipemda Lamongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Ketua PDM Lamongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Usnul Akib MM. Yang saya hormati Kasih Pontren Kemenak Lamongan. Yang saya hormati Bapak Camat Paciran, Bapak Kepala Desa Paciran, Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil,
dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem Paciran, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu wali murid, wali santri Pondok Pesantren Karangasem Paciran, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi siang hari ini, hari Sabtu 6 Mei 2023, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para bapak dan para ibu wali santri, wali siswa yang masih mempercayakan kepada lembaga kami di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan untuk menyekolahkan atau memondokkan putra-putrinya di lembaga SMA di tingkat SLTA Karangasem Paciran Lamongan. Sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi generasi yang Qur'ani, berprestasi, berjiwa entrepreneur, dan berwawasan global yang berkemajuan. Kami dengan segenap dewan guru dan juga para ustadz dan ustazah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendidik, membimbing, mengarahkan kepada seluruh siswa dan seluruh siswi dan juga para santri untuk memberikan bekal agama yang kuat, baik dengan materi-materi agama ataupun dengan kegiatan-kegiatan daurah tahfidz. Saya yakin para bapak, para ibu semuanya menginginkan bahwa putra-putrinya ingin menjadi putra-putri yang soleh dan solehah dan berbakti kepada orang tua. Dan suatu yang sangat diharapkan orang tua, insya Allah kita semuanya dengan dimilikinya putra-putri yang soleh dan solehah, maka pahala kita akan terus mengalir walaupun suatu saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi generasi Qur'ani mempunyai makna yang sangat luas. Di samping menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, tentunya kita semuanya mengharapkan bahwa putra-putri kita juga mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita, yang alhamdulillah kemarin pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sudah diumumkan tentang kelulusan siswa-siswi tingkat SLTA. Dan alhamdulillah dari jumlah total SLTA, MA dan SMK di Pondok Pesantren Muhammadiyah Paciran Lamongan yang diwisuda pada hari ini adalah 303. Mudah-mudahan para siswa dan para siswi selama menimba ilmu di Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan bisa mengamalkan ilmunya baik di keluarganya maupun di masyarakat luas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sebagian dari putra-putri kita kelas 12, sebagian sudah ada yang diterima di perguruan tinggi tanpa tes atau yang kita kenal sekarang adalah SNBP, Seleksi Nasional Siswa Berprestasi. Dan untuk yang lain yang mungkin belum ikut atau belum lolos, insya Allah pada pertengahan Mei akan mengikuti Seleksi Nasional Perguruan Tinggi dengan jalur tulis. Kami mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya
agar anak-anak kelas 12 yang akan mengikuti jalur tulis di perguruan tinggi bisa diterima sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh masing-masing peserta didik. Dan ada juga sebagian dari siswa-siswi kami yang ingin meneruskan di Pondok Tahfidzul Quran. Karena di Karangasem kami semuanya di samping memberikan materi-materi ilmu agama juga mengadakan daurah tahfidz, yaitu 1 tahun 2 atau 3 kali. Dengan bekal tahfidz dan juga materi-materi agama, kami mengharapkan anak-anak didik kita semuanya mempunyai keimanan, ketakwaan dan akidah yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qaulan sadida. Jadi dengan dasar tadi maka kita harus berusaha takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah dalam akidahnya, lemah dalam pendidikannya, lemah dalam ilmunya dan lain sebagainya. Dengan usaha Bapak Ibu semuanya untuk menyekolahkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, insya Allah putra-putri panjenengan semuanya menjadi putra-putri yang mempunyai bekal agama yang kuat dan keimanan dan akidah yang kuat, sehingga nanti di masyarakat maupun di perguruan tinggi tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sesuai dengan visi kami yaitu berjiwa entrepreneur. Di samping lembaga kami berusaha untuk menjadikan putra-putri panjenengan semuanya menjadi putra-putri yang mempunyai akidah yang kuat, mempunyai prestasi yang gemilang. Juga kami terus berusaha dengan semaksimal mungkin agar anak didik kami juga mempunyai jiwa entrepreneur, sehingga nanti di masyarakat mempunyai jiwa kewirausahaan dan jiwa kemandirian. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan visi di tingkat SLTA, bahwa siswa-siswi kami juga diharapkan mempunyai wawasan global yang berkemajuan. Artinya siswa-siswi di tingkat SLTA sudah kami bekali dengan ilmu agama, kemudian dengan jiwa entrepreneur dan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan TIK. Sehingga dengan bekal TIK, teknologi informatika, dan juga dengan bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah putra-putri panjenengan semuanya baik nanti di masyarakat ataupun di perguruan tinggi, insya Allah anak-anak kita semuanya siap untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah siang dan udaranya lumayan panas, saya kira cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan Bapak Ibu wali santri, wali kelas 12 yang kemarin 3 tahun menitipkan putra-putrinya kepada kami, maka pada hari ini kami kembalikan putra-putri panjenengan semuanya. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semuanya senantiasa sehat walafiat dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nyamirun SAG SPD MPD, mewakili segenap kepala sekolah dan kepala madrasah di Pondok Pesantren Karangasem. Al-kalimatu min amidil ma'hadil Karangasem, Al-Fadil Al-Karim Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hakam Mubarak LCMPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayah. Yang terhormat Bapak Dr. Pradana Boy, beliau adalah staf khusus Presiden Bapak Jokowi. Jadi beliau ini dari kampung, dari desa Mencorek, tapi bisa duduk di istana negara membersamai kepada Bapak Presiden Jokowi. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Kepala Dinas Cabang Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Lamongan, Kasih Pontren dan Kasih Pendidikan Kabupaten Lamongan, pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, Bapak Ibu Wali Santri yang kami muliakan, adik-adikku, anak-anakku yang barusan diwisuda sebagai tanda selesainya pendidikan di Pondok Karangasem Paciran. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kesempatan yang sangat mulia ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang barusan saja diwisuda. Kalian jangan mencukupkan diri untuk tidak melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih atas. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Dr. Pradana Boy. Beliau ini masih kepingin sekolah, masih kepingin menyelesaikan pendidikannya, yaitu di profesornya. Tentu kita mendoakan mudah-mudahan beliau cepat selesai program profesornya sehingga beliau menjadi guru besar, menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia, khususnya adalah warga Muhammadiyah Lamongan. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tantangan umat Islam semakin berat. Kita tahu bahwa umat Islam Indonesia adalah mayoritas umat Islam, dan juga ada satu negara selain Indonesia adalah Pakistan. Pakistan Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tentu orang-orang yang tidak suka dengan mayoritas penduduk Islam, maka ada orang-orang atau negara-negara yang ingin berusaha bagaimana keislaman negara Indonesia dan negara Pakistan ini bisa diacak-acak atau bisa diatur oleh mereka. Oleh karena itu mereka mempunyai program, mempunyai target. Yang pertama adalah memiskinkan Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia, orang-orang Islam jangan sampai menjadi orang kaya. Kalau orang Islam Indonesia kaya, dikhawatirkan mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang berupa keislaman. Ini sebagai bukti bahwa 100% penduduk Indonesia
taruhlah yang 90% orang yang kaya-kaya di Indonesia adalah bukan dari orang Islam. 90% itu orang non-Islam yang kaya-kaya, sedangkan orang Islam yang kaya hanya 10%. Kebalikannya, orang-orang yang miskin di Indonesia ini 90%, sedangkan mereka yang tidak Islam hanya 10%. Jadi memang ada usaha dibuat bagaimana supaya rakyat Indonesia itu miskin. Maka kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau suatu masyarakat, suatu rakyat itu miskin atau fakir, itu cenderung orang itu dekat dengan kekafiran. Ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, target orang-orang yang tidak suka dengan Islam ingin menguasai SDA, sumber daya alam. Coba siapa yang punya perusahaan besar-besar itu? Siapa yang bisa menggali kekayaan yang ada di alam ini? Siapa yang mengusungi emas yang ada di Papua? Itu adalah orang-orang non-Islam. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia ini. Ada kelapa sawit, ada minyak, ada apa saja yang ada di muka bumi, di dalam bumi kita yang penuh dengan kekayaan alam, itu dikuasai oleh mereka. Kemudian mereka cuma punya target bagaimana menguasai informatik dan hukum. Jadi informasi ini akan dikuasai oleh mereka. Ketika ada kegiatan-kegiatan keislaman, itu nggak pernah muncul di TV, ditutup-tutupi supaya orang Islam tidak mendengar. Ini karena semuanya sudah dikuasai oleh orang-orang non-Islam. Begitu juga kita, bahwa mereka orang-orang non-Islam itu berusaha bagaimana supaya mental bangsa Indonesia ini menjadi mental yang rusak. Ada beberapa ton narkoba yang dikirim dari negara Cina ke Indonesia. Jadi narkoba itu dipakai bahan untuk bagaimana supaya generasi-generasi penerus kita ini adalah generasi yang otaknya sudah mulai rusak. Dengan cara bagaimana dibentuk permen, dibentuk rokok, dibentuk macam-macam, itu aslinya adalah ingin merusak mental-mental rakyat dan bangsa Indonesia. Yang lebih membahayakan lagi adalah mereka tiap hari telah membuat bagaimana di YouTube itu sudah dikirim beberapa film-film porno. Itu sudah bisa tampak dan bisa dilihat oleh siapa saja. Sehingga tidak heran kalau ada anak SD mereka berzina dengan anak TK, anak SMP berzina dengan anak SD, begitu selanjutnya. Itu intinya adalah ingin merusak bagaimana supaya umat Islam Indonesia ini menjadi umat yang tidak berkualitas, menjadi umat yang pinggiran, menjadi umat yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Walaupun jumlahnya banyak umat Islam Indonesia, tapi sekali lagi kekuatannya adalah sangat kecil sekali, sehingga kita tidak mampu menyerang, tidak mampu menandingi mereka. Oleh karena itu kami berharap kepada anak-anakku semua yang baru diwisuda, dan juga kami harapkan pada orang-orang tua, jangan memberhentikan anak sekolah sampai di tingkat SLTA. Jadikan anak-anak bapak ini menjadi generasi-generasi penerus daripada ulama, penerus daripada nabi, dan penerus daripada para kiai atau para ilmuwan-ilmuwan. Dulu umat Islam bisa menguasai ilmuwan. Siapa yang menemukan matematika? Orang Islam. Yang menemukan kedokteran? Orang Islam. Lah, ini supaya muncul kembali dari generasi-generasi penerus, supaya nanti muncul di antara anak-anak kami ini sebagai generasi yang berkualitas.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang rendahan, generasi yang tidak berkualitas. Rendah apanya? Bisa rendah akidahnya, rendah akhlaknya, rendah ekonominya, rendah segala-galanya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Kenapa tantangan ke depan ini Masya Allah umat Islam semakin mendapat ujian yang sangat berat. Kemarin saja ada orang yang menembak pengurus MUI pusat. Bayangkan MUI anggotanya ditembak. Ini menunjukkan sudah tidak lagi keberdayaan umat Islam. Walaupun ujung-ujung nanti paling yang nembak ya orang gila. Dulu pernah saya juga dikejar oleh orang, ujung-ujungnya juga orang gila. Sudah selesai kalau dikatakan demikian. Tapi coba apa motif yang sebenarnya sampai ada anggota MUI ingin menembak dan membuat kerusakan di kantor MUI dan ada 2 yang sudah kena sasarannya. Ini tantangan yang besar kepada umat Islam. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan dibebankan kepada seseorang atau organisasi tertentu, tapi menjadi tanggung jawab bersama bagaimana kita meningkatkan anak-anak didik kita ini menjadi anak didik yang berkualitas, bisa menyaingi ekonominya, bisa nanti dari umat Islam, kemudian bisa nanti menfilter film-film porno karena mempunyai menteri yang ke arah sana. Ekonominya juga orang kita. Siapapun itu kalau dikendalikan orang Islam, insya Allah aman. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat makmur dan kemerdekaan Indonesia adalah berkat perjuangan umat Islam. Ini harus kita kembalikan lagi. Bagaimana umat Islam itu bisa mewarnai di Indonesia ini. Tadi juga kami berbincang-bincang pada dokter. Dulu banyak orang-orang kita yang menjadi staf presiden. Sekarang dibredeli semua. Tidak ada orang dari Muhammadiyah khususnya yang menjadi staf presiden. Padahal itu sangat penting memberi keseimbangan kepada presiden ketika ada masalah. Nah inilah seandainya kalau anak-anak kita ini menjadi profesor semua, menjadi dokter semua, saya yakin akan bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, oleh presiden supaya menjaga kemakmuran, keamanan yang ada di negara kita Indonesia ini. Jadi kami atas nama pimpinan pondok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri, wali murid yang mengamanatkan kepada kami agar anak-anaknya, putra-putrinya bisa mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kalau ada seandainya putra-putri Bapak yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kami atas nama pimpinan pondok dan mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi juga didoakan oleh Pak Nyamirun, mudah-mudahan anak-anak kami yang habis wisuda itu tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang tinggi dan yang tinggi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hakam Mubarak, LC-MPD. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kami laksanakan, terutama kami peserta didik Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita dengarkan tim paduan suara yang akan menyanyikan lagu
Himne Karangasem, dan Senja Memerah. Kepada tim paduan suara dipersilakan.
wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Bapak Tisnan SPD MPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Hakam LC MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Yang terhormat Bapak Dr. Pradana Boy selaku staf khusus Presiden, saya ucapkan selamat datang Bapak. Yang saya hormati Kepala Kemenak atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Lamongan Bapak Dr. Andes Samiin, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan, beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri yang juga mudah-mudahan berbahagia karena putra putrinya sekarang sudah diwisuda. Tak lupa yang sangat cintai anak-anakku wisudawan wisudawati, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha sebagaimana disampaikan oleh Romo Yai bahwa kalian itu harus menjadi generasi muda Islam yang mampu menguasai teknologi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersolat kepada beliau kita mendapatkan syafaat sehingga kita nanti bisa selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Abdul Hakam Mubarak LC, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi Bapak Ibu wali santri, anak-anakku siswa siswi wisudawan wisudawati sekolah di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren ini adalah pilihan yang sangat tepat karena anak-anakku diberi pengetahuan, diberi bimbingan. Mudah-mudahan anak-anakku nanti itu bisa menjadi anak yang berbakti kepada agama, nusa, dan bangsa, terutama orang tua. Yang disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Abdullah Hakam Mubarak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat visioner. Itu yang harus anak-anakku capai. Nah, ini sesuai dengan paradigma yang sekarang yang ada, bahwa anak-anakku sekarang itu hidup di era perubahan, di era revolusi industri 4.0. Apa yang harus anak-anakku persiapkan? Apa yang harus anak-anakku lakukan untuk menyongsong masa depan itu? Maka satu-satunya jalan anak-anakku harus melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, sehingga anak-anakku nanti bisa menguasai teknologi. Sekarang itu eranya era teknologi digital. Revolusi industri itu ditandai dengan adanya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi itu ditandai dengan adanya artificial intelligence dan macam-macam yang lain.
Sehingga apa? Pengembangan teknologi digital itu baru bisa anak-anakku capai ketika nanti anak-anakku itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya akan memberikan gambaran apa yang disampaikan oleh Al-Muharram tadi, bahwa benar apa yang disampaikan. Kalau kita lihat dari roadmap pendidikan nasional 2020-2035, kita itu mempunyai gambaran bahwa bagaimana kondisi pendidikan atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Berdasarkan PISA, bahwa kemampuan membaca, ini ya, literasi membacanya, kemampuan membaca anak-anak siswa-siswa di Indonesia itu 70% itu insya Allah masih di bawah KKM. Apa artinya? Artinya bahwa siswa-siswa yang ada di Indonesia itu kemauan untuk membaca itu masih rendah. Bahkan di sana sudah disampaikan bahwa 29% siswa-siswi itu yang meyakini bahwa kemampuan membaca dan pengetahuan itu bisa memberikan sesuatu pencerahan yang lebih baik, itu 29%, masih rendah. Nah ini, jadi dari data ini anak-anakku harus besok kalau melanjutkan harus punya kemauan bahwa saya harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah dengan baca, dan membaca. Ya, sehingga anak-anakku nanti benar-benar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini. Kemudian numerasi, matematika, itu juga di bawah KKM. 70% siswa-siswi kita atau 71% siswa-siswi kita itu masih juga di bawah KKM. Apa artinya? Kemauan untuk belajar matematika sebagian besar anak-anak di Indonesia itu masih rendah. Makanya sekarang diupayakan oleh Bapak Ibu guru matematika bagaimana pembelajaran matematika yang menarik, bagaimana pembelajaran matematika yang disukai anak, sampai bermacam-macam metode yang dikembangkan. Nah mudah-mudahan nanti anak-anakku tuh melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menyukai matematika, karena matematika itu adalah basic ilmu, dasarnya daripada ilmu. Ini, jadi anak-anak saya besok harus bisa menguasai teknologi dengan mengembangkan, dengan tekun belajar matematika dan sebagainya, sehingga saya nanti bisa menjadi programmer, saya bisa menjadi ini dan itu, saya akan menguasai dunia melalui dunia maya. Ini. Yang ketiga yaitu tentang sains, sama ya. Jadi penguasaan sains anak-anak kita itu 60% itu masih di bawah KKM. Artinya apa? Artinya ini memberikan gambaran bagaimana motivasi, kemauan siswa-siswi di negeri kita ini di bidang membaca, di bidang matematika dan sains itu masih dibutuhkan peningkatan. Bapak Ibu nggih. Jadi walaupun secara nasional dan internasional anak-anak kita mampu berbicara, mampu mengalahkan anak-anak Amerika, Korea di bidang sains, misalkan OSN dan lain sebagainya itu mampu, tapi itu kan hanya 1-2, yang lain itu masih ketinggalan. Oleh karena itu Bapak Ibu wali santri, mari kita dorong memberikan motivasi kepada anak-anak kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan selama anak-anak kita itu masih
butuh pendidikan, masih mau mengancam pendidikan, mari kita dorong sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, Romo Yai tadi, bahwa yang terhormat Dr. Pradana Boy masih ingin belajar, dan belajar. Inti daripada kurikulum Merdeka itu adalah belajar sepanjang hayat. Ini makanya anak-anakku harus, nah, apalagi sekarang ada program dari, kalau nggak salah itu di Muhammadiyah itu ada program 5.000 doktor. Nah, anak-anakku ini harus termotivasi. Sekarang itu banyak fasilitas yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Apa? Beasiswa macam-macam. Ada yang punya KIP dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah demi anak-anak bangsa nanti bisa bersaing di tingkat internasional. Anak-anakku nggih, jangan sampai kita itu pergi ke luar negeri itu dibawa kesetnya orang lain. Jadi buruh-buruhnya orang lain. Kan kita sudah bisa melihat itu. Kadang-kadang tenaga kerja kita di sana itu menjadi buruhnya orang lain. Ketua, kepala apa ya? Kepala buruh itu dari Filipina, dari Singapura dan lain sebagainya. Bangsa kita menjadi bangsa keparibasanya keset. Nah, kalau rendah sekali. Makanya kalian sebagai generasi muda saya harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi, saya harus menguasai dunia dengan menggunakan teknologi digital. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, mari dengan adanya sesuatu yang kita ketahui ini, sesuatu yang sudah disampaikan oleh para pakar kita, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan anak-anakku nanti benar-benar menjadi anak yang ilmuwan sejati. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menguasai teknologi itu? Makanya sekarang dikembangkan. Ini Bapak Dokter sudah paham sekali ya. Dikembangkan keterampilan di abad 21. Ini Bapak Ibu wali murid yang punya masih anak kecil-kecil. Jadi abad 21 itu anak-anakku harus punya keterampilan minimal 4 minimal, yaitu critical thinking dan problem solving. Anak-anakku besok keterampilan dibutuhkan itu adalah bagaimana anakku besok itu bisa menyelesaikan masalah. Itu. Jadi itu tantangan anak-anakku semuanya. Besok anak-anakku jangan merengek-rengek kepada orang tua kalau ada masalah. Anak-anakku harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Dengan critical thinking untuk menganalisa sesuatu, memberikan solusi, bagaimana saya itu harus berjalan. Itu penting. Anak-anakku ya, kamu harus punya keterampilan critical thinking and problem solving. Yang kedua, anak-anakku harus punya keterampilan creativity. Kreatif. Apa artinya? Harus punya kemauan untuk berinovasi, selalu berinovasi. Bagaimana caranya? Melakukan riset dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya bahan-bahan riset di negara kita itu. Anak-anakku bisa mempelajari kitab-kitab kuno. Bagaimana penyakit ini diobati dengan apa? Itu sebenarnya sudah ada. Tinggal anak-anakku nanti memastikan secara ilmiah bahwa itu adalah memang benar-benar bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit A. Ada itu semuanya. Di kitab-kitab kuno itu ada. Apa yang disampaikan Al-Muharram tadi bahwa tokoh kedokteran itu adalah dari umat Islam. Ini. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa? Kolaborasi. Nah, makanya sekarang anak-anakku tidak mengenal adanya ranking. Nah, itu kita sudah diajari kepada kita. Ada paradigma bahwa kita itu diajari untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi
tidak hanya berkompetisi. Kalau berkompetisi ku paling-paling sikut-sikutan sak kancane dhewe. Tapi Anda adalah generasi milenial ke depan. Anda harus punya kemampuan untuk bekerja sama yang baik. Nah, pintro kaya apa? Kalau kamu tidak mampu bekerja sama dengan orang lain, kamu tidak akan bisa sukses. Ini pandainya semacam apa kamu? Kalau kamu tidak mampu bekerja sama dengan orang lain di era besok, kalian tidak akan menjadi apa-apa. Ini. Yang keempat, yang terakhir adalah keterampilan untuk berkomunikasi. Penting sekali kan anakku. Pinter kaya apa? Kalau kamu tidak bisa menyampaikan apa yang kamu punya di dalam hati kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kadang-kadang kita melihat ada anak di sekolahnya itu pinter, nguwetu sekolah, tapi kalah dengan anak yang biasa-biasa ketika nanti di dunia kerja. Apa faktornya? Faktornya adalah komunikasi. Bagaimana kalian nanti bisa berkomunikasi dengan atasan kalian dengan baik, menyampaikan propernya dengan baik, itu yang akan maju. Nah, makanya yang paling baik adalah tekun belajar, pinter, yang mampu berkomunikasi dengan baik. Ini. Jadi anak-anakku harus apa yang dipesankan oleh Romoya itu harus dicamkan betul-betul, sehingga kalian itu bisa menguasai dunia, dan kalian dilandaskan pada iman dan takwa. Pas anak-anakku belajar di Pondok Pesantren Karangasem Paciran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, lupa tadi, permohonan maaf pada Bapak Kepala Cabang Dinas. Bapak tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa tinggalkan. Mudah-mudahan saya yang mewakili tidak mengurangi makna itu ya. Mumpung masih Syawal, saya selaku atas nama Cabang Dinas barangkali dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru, pelayanan kepada sekolah-sekolah kurang baik, kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Disdan SPD MPD. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu renungan kader oleh tim paduan suara. Kepadanya kami persilakan.